Xiaoxi, Zhou Fei, dan Su Mengzhen kini telah menjadi saudara angkat. Xiaoxi dan Zhou Fei pun dibawa ke pavilion Jinfeng dan resmi menjadi anggota. Selain itu, Zhou Fei bahkan diangkat sebagai wakil pemimpin pavilion. Hal ini membawa ketidaksenangan beberapa ketua pavilion. Gejolak inilah yang dimanfaatkan oleh sekte Liu Fengban untuk menghasut salah satu ketua pavilion, yaitu Luo Xiaojing. Pada malam harinya, pemimpin sekte Liu Fengban, Lei Sun, bekerja sama dengan Menteri Hukum untuk menghentikan patroli agar sekte Liu Fengban dapat membunuh orang-orang yang berkaitan dengan bisnis gelap mereka. Ketua Di juga datang untuk membunuh beberapa ketua pavilion Jinfeng dan membawa ketua Xiaojing yang menolak tawarannya. Su Mengzhen yang mendengar bahwa bawahannya ditangkap langsung meminta Xiaoxi dan Zhou Fei untuk menyelamatkannya dan membunuh ketua Li yang mengkhianati pavilion Jinfeng. Sesampainya di tempat sekte Liu Fengban, Xiaoxi dan Zhou Fei langsung melakukan tugasnya. Meskipun sempat kesulitan, kedua pemanah Su Mengzhen datang membantu mereka. Dan ternyata, wanita penghibur Xiao Yao merupakan salah satu pemanah bawahan Su Mengzhen. Di sisi lain, Su Mengzhen datang menyelamatkan seorang adik dari salah satu pekerja bisnis gelap dari Lei Sun dan Menteri Hukum. Karena hari masih gelap, prajurit sekte Liu Fengban tidak ada yang menyerang Su Mengzhen. Sampai akhirnya Xiaoxi dan Zhou Fei datang saat hampir fajar. Barulah ketua Di dan Lei Sun hendak membunuh si adik itu. Namun, kepawaian ketiga bersaudara dalam membela diri membuat sekte Liu Fengban tidak bisa membunuhnya sampai akhirnya orang Kementerian Hukum datang dan mereka terpaksa bubar. Malam harinya, Xiaoxi berusaha menyelesaikan masalah dengan Xiao Yao. Dan ternyata Wenrou mendengar perkataannya. Xiaoxi pun akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Wenrou. Keesokannya, Xiaoxi mengajak Wenrou untuk mengerjai Menteri Hukum, lalu mereka berjalan-jalan di pasar. Sampai kemudian ada orang yang tenggelam. Xiaoxi pun menolongnya. Orang yang ditolong ini ternyata adalah bangsawan Fang Yingkan yang pernah mengajukan pernikahan pada Wenrou. Esok harinya, Wenrou mendapat surat dari Yingkan untuk bertemu dan mengembalikan kantong wewangian Wenrou yang dicuri Yingkan. Xiaoxi yang mengetahuinya pun pergi menggantikan Wenrou. Tidak disangka, Yingkan adalah orang licik. Dia menjebak Xiaoxi untuk masuk sumur milik Lei Sun dan membebaskan orang yang sangat kuat di sana, yaitu Guanqi. Kaburnya Guanqi membuat Lei Sun kalut dan membohongi menteri bahwa Su Mengzhenlah yang membantu melepaskan Guanqi. Di sisi lain, Guanqi mengunjungi rumah kenalannya dan membunuh keluarganya. Xiaoxi yang kaget dan tidak terima lalu berusaha menghentikan Guanqi, namun Guanqi terlalu kuat. Pada pagi harinya, Guanqi menyuruh tawanannya yang sebenarnya adalah teman yang mengkhianatinya untuk mengembalikan pedangnya. Setelah itu, Guanqi mendatangi rumah menteri dan melemparkan peti yang berisi Xiaoxi yang dirantai bersama bahan peledak. Di saat yang sama, Zhou Fei mengajukan diri menjadi tahanan Kementerian Hukum dan dibawa ke sekte Liu Fengban. Dengan kepintarannya, tuduhan pada pavilion Jinfeng mampu dibalikkan ke sekte Liu Fengban. Lei Sun yang kesal hampir membunuh Zhou Fei, namun ditahan oleh Lei Chun dan ketua Di. Di kediaman Menteri Hukum, Guanqi datang untuk membunuh menteri, tapi digagalkan oleh Xiaoxi. Xiaoxi yang terluka parah setelah pertarungan dengan Guanqi, kemudian ditemukan oleh Wenrou dan digendong pulang ke pavilion Jinfeng. Paginya, Xiaoxi terbangun dan menemukan Wenrou yang tidur di sampingnya. Xiaoxi pun teringat untuk mengembalikan wewangian Wenrou dan memberinya kalung batu kecil dengan ukiran burung. Xiaoxi lalu memeluk Wenrou dengan erat. Pada sore harinya, Su Mengzhen dan Lei Sun mengunjungi menteri yang bersembunyi dan memintanya untuk menjadi umpan agar Guanqi dapat dipancing dan dikalahkan. Namun, menteri menolak. Di tempat lain, Guanqi menculik selir menteri dan membunuh banyak orang. Kabar ini membuat Guru Wu tidak bisa tinggal diam lagi,
karena dulu dia seharusnya menghabisi Guanci yang jahat. Istri Guruwo mengerti beban hati suaminya dan mengizinkannya untuk pergi meskipun tahu akan bagaimana akhirnya. Malam harinya, Wonro dan Xiaoxi datang mengunjungi nenek. Mereka kaget karena nenek menangis dan mengatakan bahwa Guruwo pergi mencari Guanci. Xiaoxi pun berlari keluar untuk mencari Guruwo dan mendapatinya sudah meninggal. Xiaoxi pun membawa Guruwo pulang dan melakukan upacara kematian pagi harinya. Kekacauan yang terjadi membuat Sumengjan semakin memaksa menteri untuk menjadi umpan. Malam harinya, pavilion Sanhe menjadi tempat untuk menjebak Guanci. Guanci yang masuk jebakan pun harus bertarung dengan Ketua Di, Zhou Fei, Xiaoxi, Lei Sun, dan Sumengjan. Saat Guanci telah dikalahkan, Xiao Yao mendadak membawanya kabur. Ternyata, Xiao Yao dulu pernah diselamatkan oleh Guanci. Saat semua orang tengah sibuk mencari Guanci, Xiaoxi terpikirkan cara untuk mencarinya dengan bantuan anjing si nenek. Dengan mengikuti aroma Xiao Yao, Xiaoxi berhasil menemukannya dan mengalahkan Guanci. Namun, Xiaoxi tidak membunuhnya karena permintaan Xiao Yao. Meskipun begitu, nyawa Guanci tetap tidak tertolong karena Zhou Fei muncul dan membunuhnya. Hal ini menimbulkan pertikaian antara Xiaoxi dan Zhou Fei yang tidak sependapat. Malam harinya, Xiaoxi memberitahukan pada Sumengjan yang dikatakan Guanci tentang bisnis gelap Menteri Hukum dan Lei Sun yang menyebabkan peperangan antar negara. Pagi harinya, Xiao Yao datang dan meminta maaf karena mengkhianati Sumengjan. Sumengjan pun menghukumnya dengan peraturan pavilion. Namun, dia menerima pukulan terakhir untuk Xiao Yao karena masih mengakuinya sebagai teman. Beberapa hari kemudian, Wonro berusaha membuat Xiaoxi dan Zhou Fei berbaikan. Segala cara telah dicoba, sampai akhirnya Xiaoxi dan Zhou Fei merasa tersentuh dengan usaha Wonro dan mereka pun berbaikan. Di lain tempat, Lei Chun dan Sumengjan saling mengirim hadiah merayakan pertemuan pertama mereka 13 tahun lalu saat musim plum. Beberapa waktu berlalu, Lei Chun memberitahu Wonro bahwa dia adalah putri pemimpin sekte Liu Fengban dan memintanya untuk memberitahu Zhou Fei bahwa Lei Chun menyukai orang lain. Zhou Fei yang tidak mengetahui perasaan Lei Chun kemudian menemuinya dan mengungkapkan perasaannya. Tapi tentu saja, Lei Chun menolaknya. Saat berjalan melewati toko manisan, Zhou Fei menyadari bahwa kekasih yang dimaksud Lei Chun adalah Sumengjan. Flashback kembali ke 13 tahun yang lalu, di mana sekte Liu Fengban dan pavilion Jinfeng merencanakan aliansi dengan cara menikahkan Lei Chun kecil dan Sumengjan. Di saat itu, Lei Chun yang melihat Sumengjan batuk kemudian memberinya manisan asam. Sampai ketika muncul orang-orang yang akan menculik Lei Chun namun dibunuh oleh Sumengjan. Setelah itu, hubungan keduanya mulai dekat. Kembali ke masa kini, Yingkan menemui Lei Sun di gerbang Boban. Lei Sun lalu memperingatkan Yingkan untuk tidak mengacaukan bisnis lagi setelah membebaskan Guanci dan membuat kekacauan. Namun, Yingkan justru mengincar Zhou Fei kali ini dan memberinya informasi tentang tempat bisnis senjata ilegal. Zhou Fei yang berhasil dihasut dengan kekuasaan, kemudian melakukan penyergapan di malam harinya dan dengan membawa tim yang dilatih langsung oleh Sumengjan. Di saat yang sama di kota Wei, pengiriman senjata api ilegal tengah disiapkan. Berita ini kemudian sampai pada pavilion Jinfeng lewat mata-mata. Sumengjan kemudian menyuruh penasehatnya untuk meledakkan senjata ilegal itu di tengah jalan. Sementara Sumengjan sendiri pergi menyelamatkan Zhou Fei setelah mendengar tentang penyergapannya. Saat kembali ke pavilion, Zhou Fei sudah terluka parah, dan dia merasa bahwa Sumengjan tidak menyukai tindakannya yang menyebabkan seluruh anggota tim yang dia bawa tewas.
Chove juga mengakui bahwa dia bisa merelakan banyak nyawa agar tujuannya tercapai. Keesokannya, Lei Sun mencurigai bahwa ketua ketiganya, yaitu Lei Mei, yang membocorkan info pada pavilion Jinfeng. Namun hal itu berhasil dibantah. Lei Mei sendiri memang merupakan mata-mata dari Sumengjen. Setelah kejadian ledakan besar, Marquis yang merupakan dalang utama bisnis ilegal marah dan membuat Menteri Hukum ketakutan sehingga menyalahkan Lei Sun.